Redmi Note 13 Pro 5G menurut kita adalah HP yang paling mending dibandingkan HP Xiaomi Redmi Note 13 series lainnya. Karena dia di sweet spot banget di harga 4 jutaan. Tapi, apakah memang HP ini tuh memang sangat bagus banget dan dia punya nilai jual katanya di kamera 200 megapikselnya? Menurut kita, agak overrated sih. Tapi, kenapa seperti itu? Mari kita lakukan review dari Redmi Note 13 Pro 5G ini ya guys. Mari kita bahas detail spesifikasi secara singkat dari HP ini, di mana HP itu membawa prosesor Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari HP ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini tuh punya performance yang termasuk lancar, termasuk untuk aman, dipakai buat harian, dipakai sosmed itu aman banget, multitasking itu masih aman, lancar, browsing aman, multimedia aman, kemudian untuk gaming juga masih termasuk lumayan aman. Kalian bisa lihat, habis ini kita uji coba menggunakan benchmark untuk menguji performance dari HP ini. Kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan PC, maka kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 4 game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya kalian bisa lihat juga untuk skornya ya guys. Overall, sebenarnya ini HP punya performance yang termasuk lumayan bagus untuk kelas harganya. Tidak ada masalah yang berarti. Memang bukan yang kenceng parah, enggak. Tapi masih oke dan masih nyaman banget untuk dipakai harian. Dipakai buat gaming itu masih lumayan baik ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kameranya. Nah, ini kualitas kamera 200 megapikselnya menurut kita memang masih bagus untuk kelas harga 4 jutaan. Tapi tidak bisa disamakan dengan kelas flagship ya guys. Menurut kita untuk kualitas 200 megapikselnya itu masih tetap ya sesuai dengan kelas harganya. Dan menurut kita kalau dinilai itu bagus banget, nggak juga sih guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini. Tapi menurut kita 200 megapiksel memang bagus, tapi tidak sebagus yang diiklankan ya menurut kita. Tapi sekali lagi, kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera dari Redmi Note 13 Pro 5G. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kalau kalian lihat ini dynamic range-nya juga ternyata masih belum sebagus itu, belum semaksimal itu ya. Masih bisa, masih oke. Tapi ini seharusnya langitnya kelihatan harusnya ya. Dan ini cukup tight ya. Dan ini dia kamera depannya maksimal 1080p 30 fps. Agak disayangkan banget ya, karena harusnya punya potensi untuk bisa paling tidak merekam hingga 4K bisa saja sih harusnya. Tapi entah kenapa Xiaomi tidak selalu kasihnya sebenarnya kayak kurang matang untuk secara kamera. Dan ini tightnya tight banget ya. Tapi silahkan tulis pendapat komentar mengenai kualitas kamera dari Redmi Note 13 Pro 5G ini ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi Note 13 Pro 5G. Tadi kita bilang kan di belakang situ langitnya ada mendung, tapi harusnya kelihatan secara dynamic range. Dan ini harusnya seperti ini untuk kualitas kamera depannya untuk background mukanya kita tadi ya. Dan ini kita coba rekam di resolusi 4K. Jadi untuk kamera belakangnya itu utamanya bisa sampai 4K. Ini untuk warnanya cakep ya. Cuma memang kalau untuk detail warna pohon ini harusnya nggak segelap ini ya. Harusnya lebih terang. Tapi ya yang lain-lainnya masih oke. Warnanya lebih mendekati natural ya. Ya kalau kalian lihat seperti inilah guys untuk kualitas kamera belakangnya. Dan kita akan coba untuk kamera ultrawide-nya setelah ini ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide dari Redmi Note 13 Pro 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk kualitas kameranya selama cahayanya cukup, ini kualitasnya termasuk bagus dan termasuk oke, nggak ada masalah. Warnanya juga oke, dan menurut kita ini warnanya kalau kalian lihat batang pohonnya ini lebih terang daripada yang kalau kamera utama tadi ya. Dan ini sama masih gelap ya guys ternyata.
Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Redmi Note 13 Pro 5C dalam kondisi low light ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kalau kita bisa bilang ini masih bagus ya guys. Jadi masih bagus meskipun noise-nya cukup berasa dan ada penghalusan kulit sedikit ya. Tapi karena mungkin dia agak susah untuk benar-benar teksturnya. Tapi overall kalau kita bisa bilang ini termasuk bagus, termasuk oke dan gak ada masalah sih guys untuk kualitas kamera depan dari Redmi Note 13 Pro 5C di harga 4 jutaan. Ini bagus sih guys. Tapi ya silakan tulis di komentar. Oke guys, ini dia adalah kualitas kamera 200 megapikselnya. Jadi kalau kita gunakan buat perekaman video, jujur kata 200 megapiksel itu sebenarnya tidak terlalu mencerminkan kualitas 200 megapikselnya kalau kita gunakan buat perekaman video dalam low light ya. Dan ini masih bagus sebenarnya, masih bagus, masih oke. Dan tapi menurut kita ini masih nggak seterang itu sih guys. Maksudnya kita expect 200 megapiksel tuh wah gitu ya. Tapi kembali lagi ini harga 4 jutaan. Kalian nggak bisa expect yang kayak S24 Ultra yang 200 megapiksel seterang itu, yang bagus ya. Ya, tapi ini wajar sih. Untuk kualitas ini masih bagus ya. Kalau kita bisa bilang ini masih bagus untuk kelas harga 4 jutaan. Tapi silakan tulis di kolom komentar. Oke, nah ini dia adalah aspek yang agak sedikit memang turun dari kamera ultrawide-nya. Memang wajar ya guys. Kebanyakan vendor-vendor itu kasih kamera ultrawide di harga segini itu nggak akan sebagus kamera utamanya. Tapi ya gimana mungkin? Apakah bagus? Apakah worth it? Kalau kita sih bilang masih termasuk oke lah guys. Nggak bisa dibilang bagus-bagus banget, tapi ini oke. Dan maksudnya wajar juga sih sebenarnya untuk harga segini ultrawide-nya kayak gini. Tapi gimana menurut kalian? Ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sisi layar, HP ini membawa layar AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, YouTube support 4K 60fps, Netflix maksimal 1080p, karena white sudah L1 dan sudah support Dolby Vision di Netflix. Kemudian untuk brightness layar di bawah terik matahari itu masih terlihat dengan jelas dan baik ya guys. Kemudian untuk speaker, kualitas speaker dual speaker di HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan suara speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian di sisi baterai life termasuk lumayan awet untuk kualitas baterai 5000 mAh-nya. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 67 watt fast charging, butuh waktu 55 menit untuk full charge dari 1% ke 100% ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus. Bagus banget khususnya yang warna yang kita beli ini ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini. Yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card, dual SIM card tanpa microSD slot. Kemudian, HP ini sudah support virtual background zoom, yang memang karena dari chipsetnya memang mendukung ya guys. Kemudian, HP ini sudah memiliki NFC dan juga sudah support USB OTG, tapi tidak memiliki aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk manajemen panas bermain game termasuk standar, jadi nggak yang bisa dibilang bagus banget, tapi masih oke lah guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga masih termasuk aman, jadi ya kalau kalian pakai buat navigasi itu aman banget ya guys.
Kemudian dari sisi jaminan update software, HP ini mendapatkan jaminan update software 2 kali update OS dan 4 tahun security. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-rounder di kelas harga 4 jutaan. Untuk kamera lumayan bagus, untuk kemudian performance juga lumayan oke, kemudian untuk speaker multimedia itu aman juga, nggak ada masalah. Jadi kita bisa kategorikan ini adalah HP all-rounder di harga 4 jutaan. Tapi sekali lagi, kita bilang overrated itu dari sisi kameranya, dari sisi iklannya. Tapi kalau dari sisi kelas harganya, ini termasuk bagus ya guys. Dan kalian bisa simpulkan sendiri apakah apa yang kita simpulkan ini sesuai dengan yang kalian simpulkan juga. Kalau berbeda ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike jika nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.